bersekutu ya, masih dalam keadaan online. Saya berharap teman-teman rindu selalu berdoa bahwa keadaan ini cepat pulih sehingga kita bisa diizinkan kembali untuk bersekutu melalui tatap muka. Nah, hari ini kita sudah sampai ke pelajaran 12 ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang si pendurhaka pada hari Tuhan ya. Nah, namun sebelumnya kita akan mengingat kembali pelajaran minggu yang lalu yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruth. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Nah, pelajaran minggu yang lalu kita mempelajari tentang jaminan terhindar dari murka Tuhan ya. Bagaimana sih kita bisa menghindari murka Tuhan ya. Nah, satu-satunya jalan kita menghindari murka Tuhan adalah dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib ya. Dan kita sebagai orang percaya lewat pengorbanan itu kita beroleh pengampunan dari Tuhan ya. Kemudian tentang menanti kedatangan Tuhan ya, bagaimana kita sikap kita menanti kedatangan Tuhan yaitu dengan menempatkan firman Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan tentu saja itu untuk dilakukan firman Tuhan tersebut ya. Jangan tidak hanya kita mendengarkan, tidak hanya kita mengerti, tetapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai persekutuan kita pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena pertolongan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kami boleh belajar firman-Mu. Kami terus menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang hadir dalam setiap persekutuan kami, meskipun kami tidak dalam keadaan bertatap muka, tetapi Engkau yang akan hadir dalam pikiran dan hati kami supaya kami boleh bersatu dalam persekutuan kami untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan yang akan berkati waktu belajar kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan lebih dahulu sebuah pujian yang akan mengantarkan kita, yang akan memantapkan hati kita untuk kita mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan sebuah pujian dengan judul Mengikut Yesus Keputusanku. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam buku pelajaran berjudul Si Pendurhaka pada Hari Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12 ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa membaca terpisah satu perikop ini ya.
Nah, kita mengingat kembali pelajaran yang ke-10. Di sana jemaat Tesalonika mengalami kekhawatiran ketika ketika hari Tuhan tiba, ya. Ada pemberitahuan tentang hari Tuhan tiba, ya. Nah, tetapi di situ Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya tidak khawatir, dan nasihat Paulus itu disampaikan juga di dalam Tesalonika ini, di dalam ayat yang kedua, ya, di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang kedua saya bacakan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Dan di ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa sebelum hari Tuhan tiba akan ada beberapa hal yang akan terjadi, ya. Saya bacakan lanjut di ayat yang ketiga, teman-teman bisa menyimaknya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya. Nah, jadi murtad menjadi salah satu tanda sebelum kedatangan Tuhan tiba, ya. Nah, sebenarnya apa sih murtad itu, ya? Di dalam kamus bahasa Indonesia, murtad itu diartikan membuang iman atau ingkar, ya. Nah, dalam Perjanjian Baru juga ada istilah murtad yang diartikan atau ditegaskan sebagai tindakan meninggalkan, berkhianat, memberontak, mengundurkan diri, atau berbalik meninggalkan sesuatu yang dahulu diikuti, ya. Nah, jadi murtad ini artinya kita mungkin kalau misalnya dalam bahasa yang lebih mudah kita bisa mengartikan bahwa murtad ini adalah berbalik dari keyakinan yang sudah kita yakini terlebih dahulu. Nah, di dalam beberapa ayat disampaikan juga bahwa ada tanda-tanda orang menuju murtad, ya. Nah, di dalam buku pelajaran itu ada 5 ayat yang menyampaikan jalan menuju murtad, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, ya. Di situ diceritakan orang-orang percaya melalui ketidakpercayaan tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran, nasihat, peringatan, janji, dan ajaran firman Allah, ya. Jadi ketidakyakinan akan firman Allah itu adalah menjadi salah satu tanda orang menuju murtad. Kemudian selanjutnya dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16 dijelaskan bahwa ketika pertolongan duniawi ini lebih menjanjikan daripada pertolongan Tuhan, ya. Jadi kita lebih mengandalkan pertolongan dari manusia atau duniawi. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, di situ ada kelicikan dosa, ya. Jadi orang percaya makin mentolerir adanya dosa, ya. Mereka menjauh dari kebenaran atau yang perbuatan-perbuatan yang sifatnya benar. Nah, kemudian Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30, di situ orang percaya mengabaikan suara dan teguran dari Roh Kudus, ya. Nah, artinya di situ mereka tidak mengandalkan atau mereka mengabaikan adanya teguran dari Tuhan. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-17, di situ Roh Kudus didukakan, ya. Bait Tuhan dirusak dan akhirnya dia meninggalkan orang yang dahulu ia percaya, ya.
bait Tuhan kalau di dalam 1 Korintus 3 ini adalah tubuh ya. Jadi manusia banyak merusak bait Allah ya dengan merusak dirinya sendiri. Nah, jadi itu adalah beberapa ayat yang menggambarkan adanya langkah-langkah atau tanda-tanda orang menuju kemurtatan ya. Nah, kemudian yang kita pelajari hari ini di dalam Tesalonika ya, kita akan mempelajari juga bagaimana manusia menjadi durhaka ya. Nah, di dalam 2 Tesalonika yang kita baca di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan atau dijelaskan ciri-ciri manusia yang durhaka. Saya akan bacakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah ya. Nah, di situ dikatakan bahwa ada yang lebih tinggi tingkatannya daripada Allah ya. Nah, zaman sekarang banyak yang kita berhalakan ya, salah satunya mungkin yang contoh yang paling nyata atau dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya HP ya. HP menjadi salah satu teknologi yang kita tidak bisa lepas dari keseharian kita ya. Apa-apa kita melalui HP ya. Nah, jadi ketika HP ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, tentu saja itu menjadi berhala atau tingkatannya lebih tinggi daripada Allah ya. Nah, kemudian mengapa kita penting mengetahui bahwa mengenali ciri manusia yang durhaka ya, supaya kita juga bisa mengerti apakah kita menuju kedurhakaan tersebut, atau mungkin ada teman atau ada saudara kita di dalam lingkungan kita yang perlu kita ingatkan ketika mereka menuju kepada kedurhakaan ya. Nah, meskipun di dalam ayat yang ketiga memang dijelaskan bahwa sebelum hari Tuhan tiba, kedurhakaan ini akan banyak terjadi ya. Nah, dari manakah kedurhakaan ini berasal ya? Di dalam ayat yang ke-9 dijelaskan dari mana kedurhakaan ini terjadi ya. Dalam ayat yang ke-9 saya akan membacakan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ya, ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu ya. Mungkin kita pernah mendengar atau kita pernah membaca tentang pemberitaan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri, atau ada beberapa orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi atau utusan Tuhan ya. Nah, jadi di situ ada turut pekerjaan iblis ya, yang di situ manusia yang menuju kedurhakaan akan mengadakan rupa-rupa dalam bentuk perbuatan yang ajaib, kemudian tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu ya. Nah, namun di dalam ayat yang ke-8 di situ ditegaskan bahwa bagaimana sikap bagaimana Tuhan akan menghukum orang yang melakukan pendurhakaan ya. Kita akan baca di ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali.
Nah, jadi meskipun tadi dijelaskan bahwa memang pendurhakaan itu akan terjadi, tetapi di situ ditegaskan juga bahwa orang-orang yang durhaka tidak akan turut dalam kerajaan Allah. Karena di dalam ayat yang ke-8 tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya, ya. Nah, jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa orang-orang yang durhaka ini tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah dan akan dibinasakan selamanya, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengenali bagaimana manusia menjadi durhaka, ya. Nah, sehingga kita bisa menghindari adanya hati dan pikiran yang menuju kedurhakaan tersebut, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi si pendurhaka tersebut, ya? Nah, di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, ya. Nah, di situ dikatakan karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi berbalikannya, supaya kita bisa menjadi selamat atau terhindar dari sifat-sifat atau sikap yang durhaka, kita harus menerima dan mengasihi kebenaran, ya. Dan kebenaran itu tentunya adalah firman Tuhan, ya. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap yang menerima dan mengasihi. Ketika kita mau menerima dan kita mengasihi kebenaran atau firman Tuhan ini, kita bisa terus memelihara iman kita kepada Tuhan, ya. Kita bisa belajar firman Tuhan setiap hari, kita melalui berdoa menyerahkan hidup kita, kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, ya. Kemudian kita mempunyai iman kepada Tuhan dan kita mempunyai ketaatan dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, itulah yang merupakan sikap yang menerima dan mengasihi kebenaran atau firman Tuhan, ya. Nah, jadi pelajaran atau firman Tuhan yang kita pelajari hari ini menjadi salah satu pembelajaran kita bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan, ya. Jadi pelajaran yang ke-10, 11 dan ke-12 ini saling menyambung, ya. Kita masih menyambung di pelajaran yang ke-10 dan pelajaran yang ke-12 tentang bagaimana sikap kita menanti kedatangan atau hari Tuhan, ya. Nah, tentu saja ketika hari Tuhan ini datang, kita akan diangkat ke surga. Nah, tentu saja si iblis ini tidak akan tinggal diam, ya. Tentu saja dia akan mencari teman untuk bisa bersama-sama di dalam kekekalan juga, ya, tetapi bukan di surga, ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana sikap kita dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Nah, tentu saja pekerjaan iblis ini akan semakin gencar ketika hari Tuhan akan datang, ya. Meskipun kita tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan, ya. Nah, karena kita tidak tahu, tentu saja kita harus mempunyai sikap yang waspada, ya. Nah, waspada seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini, ya, yang diambil di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup, ya. Nah, jadi kita harus mempunyai waspada, ya, waspada supaya
ketika hari Tuhan tiba, kita mempunyai sikap yang benar, kita mempunyai tetap iman yang teguh di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus punya komitmen bahwa kita harus terus mempunyai kerinduan untuk selalu mempelajari firman Tuhan. Kemudian ketika kita belajar, kita ada perenungan, kita juga mau mengizinkan firman Tuhan itu masuk di dalam hati dan pikiran kita untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi melalui ketaatan kita yang kita lakukan dalam keseharian kita, itu akan menuntun dan mengubah kehidupan kita supaya kita mempunyai hidup yang berkenan kepada Allah, sehingga kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, dan kita memenuhi syarat ketika kita boleh diangkat di dalam kekekalan ketika hari Tuhan tiba. Nah, jadi teman-teman, di dalam masa muda ini, di dalam masa remaja, pasti adalah masa yang rentan bagi teman-teman semua, ya. Tetapi saya percaya bahwa teman-teman bisa dibimbing melalui keluarga, melalui persekutuan, melalui firman Tuhan yang teman-teman baca setiap hari, supaya itu boleh menjadi landasan kehidupan dan boleh menjadi selalu pegangan hidup bagi teman-teman semua, ya. Nah, jadi itulah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, supaya kita boleh merenungkannya dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan membaca ayat hafalan kita, ya, pada pagi hari ini, yang diambil di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kita akan membaca bersama-sama, ya, di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena yang murtad dari Allah yang hidup, ya. Nah, jadi itu yang kita bisa pelajari hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu untuk persembahannya, ya, teman-teman bisa persiapkan, teman-teman bisa simpan dulu supaya nanti bisa diserahkan ke gereja. Dan teman-teman yang rindu mempunyai pergumulan pribadi untuk didoakan, kami selalu rindu bisa menolong teman-teman di dalam doa. Bisa teman-teman sampaikan melalui grup atau WA secara pribadi. Dan untuk mengakhiri, kita akan mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami boleh tetap teguh di dalam iman kami kepada Allah yang hidup, supaya kami tidak menuju di dalam kedurhakaan, dan supaya kami boleh mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya kami boleh beroleh kekekalan bersama Tuhan di dalam surga-Mu. Kami terus berdoa untuk teman-teman tunas muda, supaya di dalam masa mudanya Engkau yang akan terus memberkati dan Engkau yang terus menyertai setiap langkah kehidupannya, sehingga mereka boleh selalu di dalam jalan Tuhan, dan kami boleh mempunyai kehidupan yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan.